Hari ini saya akan menyampaikan di dalam dua seri berturut-turut, tetapi dalam satu tema besar yaitu Guardian of the Family. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang Unbroken Family mengenai keluarga utuh. Oke, saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kita baca beberapa ayat ini supaya kita memetik apa sih yang menjadi pesan Tuhan di balik ini semua. Baca sama-sama dengan saya di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Serentak kita akan membacanya bersama-sama dari ayat yang ke-18. Oke, semuanya udah dapat ya? Kita baca bersama dengan perlahan tapi dengan suara yang paling keras yang kita bisa hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kayaknya ayat ini begitu lengkap ya, berbicara soal bagaimana istri harus hormat, tunduk kepada suami, kemudian suami juga harus mengasihi istri, lalu bagaimana perlakuan anak-anak kepada orang tua, dan juga bagaimana bapak-bapak kepada anaknya. Ya, demikianlah itu pesan Tuhan yang harus kita tangkap baik-baik. Karena bicara mengenai broken family atau keluarga yang rusak, keluarga yang hancur, di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah begitu banyak. Apakah Anda pernah mengenal orang yang keluarganya hancur, Bapak Ibu Saudara? Anda mungkin pernah mendengar di sekitar Anda, suami istri bertengkar, berkepanjangan konfliknya tidak selesai-selesai, lalu ujung-ujungnya bercerai. Mungkin bukan mereka yang di luar Tuhan saja, bisa jadi Anda mungkin mengenal mereka bahwa, loh mereka sebetulnya aktivis gereja loh. Ternyata mereka juga adalah pelayan Tuhan. Anda mungkin mengenal mereka, mungkin baru kenal kulit luarnya aja. Mungkin tetangga sendiri atau mungkin lingkungan di mana mungkin di sekitar tempat kerja Anda dan sebagainya. Anda kenal mereka, Anda kenal keluarganya. Kelihatannya keluarga baik-baik ya. Kelihatannya orang saleh ini keluarganya, minggu juga datang ke gereja. Bahkan mungkin Anda juga pernah diajak begitu. Tetapi ternyata beberapa waktu belakangan kok mereka bercerai. Belum lagi mungkin kita mendengarkan berita-berita di media sosial, beberapa orang-orang tertentu yang dinilai cukup terkenal. Loh, kok bercerai juga ya? Nah saudara-saudara, bagaimana dengan pernikahan kita? Khususnya bagi Anda yang datang hari ini, keluarga, suami dan istri. Bagaimana tentang keluarga Anda? Sudahkah Anda menjagai keluarga Anda baik-baik? Apakah Anda sudah menjadi guardian of your family? Apakah Anda benar-benar sudah menjadi pelindung bagi keluarga Anda sendiri? Anda yang hadir hari ini, inilah tugas Anda. Bukan hanya tugas suami yang harus melindungi keluarga. Istri pun juga harus melindungi keluarganya. Anak pun harus melindungi keluarganya. Orang tua harus melindungi keluarganya. Kita semua harus ambil tanggung jawab ini menjadi guardian of our family. Ya, setuju dengan saya? Nah, bicara tentang broken family, ya khususnya menurut laporan statistik di Indonesia, kita ngomong nih soal jumlah kasus broken family akibat perceraian di Indonesia. Bagaimana kabarnya Indonesia? Ya, apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Kok kayaknya tidak ya? Angka perceraian di Indonesia di tahun lalu, ya karena ini 2023 kan belum habis ya, baru setengah tahun kita, mencapai 516.334 kasus perceraian. Wow, dan angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya, 2021 yang mencapai 447.000 sekian. Jumlah perceraian meningkat. Nah, jumlah kasus perceraian di tanah air ya tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam, kalau Anda lihat di grafiknya, 6 tahun terakhir cukup tinggi. Ada apa dengan pernikahan di Indonesia ini? Adapun mayoritas kasus perceraian di dalam negeri ini pada tahun lalu merupakan cerai gugat, ya, alias perkara gugatan cerainya yang diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh pengadilan. Banyak istri-istri yang menggugat cerai ternyata. Apakah ada istri-istri itu juga hadir di sini? Ya, apabila ada ya harus doakan dipulihkan gitu ya. Ya, pastinya Anda juga gak akan langsung, saya Pak itu termasuk angka itu. Ya gak bakal ngaku mungkin gitu ya. Oke, dan kemudian juga jumlahnya
sebanyak 358 kasus atau 75,21% itu yang menggugat kasus perceraian. 388 ribuan para istri menggugat suami. Nah kemudian dari antaranya 127 ribuan atau hampir 130 ribu nih ya, kasus atau 24,78% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonan cerainya diajukan oleh pihak suami. Jadi ujung-ujungnya lebih banyak istri yang menggugat cerai. Lalu berdasarkan provinsinya, ini kan seluruh Indonesia ya, provinsi mana yang paling banyak? Kasus perceraian tertinggi di tahun lalu ada di Jawa Barat. Oh ya syukur ya, belum Jawa Timur. Yakni sebanyak 113.600 sekian kasus. Diikuti yang kedua, nah ini PR kita. Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing di Jawa Timur 102 ribuan kasus dan di Jawa Tengah 85 ribuan kasus. Masih belum selesai nih urusan pemulihan keluarga. Jawa Timur ranking nomor 2. Entah Surabaya nyumbang berapa puluh ribu gak tahu. Tetapi inilah menjadi tugas kita bersama. Masih banyak broken family di sekitar kita. Yang gugat cerai, yang lapor, ya mereka muncul di grafik. Yang gak lapor bagaimana? Yang KDRT bagaimana? Yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Yang mungkin hari ini lagi tutupan masker, ternyata kalau dibuka ternyata memar sini memar sama. Mana tahu kita, ya kan? Ya, saya berharap ketika Anda dilepas maskernya, oh semuanya baik-baik saja, masih mulus gitu ya. Bukan bekas tamparan dari suami atau istri, atau jangan-jangan ada dicakar segala gitu ya. Jangan sampai ya. Mari kita berdoa supaya kita benar-benar menjadi unbroken family atau menjadi keluarga yang utuh. Ya, nah apa sih yang menjadi faktor utama penyebab dari angka perceraian yang semakin meningkat 6 tahun belakangan di Indonesia ini? Ternyata didapati penyebab utamanya kebanyakan adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlahnya itu 63,41% sekian dari yang 580 ribuan itu Bapak Ibu Saudara. Bertengkar, berselisih, kurang komunikasi. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, ada pesan bagi para suami, pesan bagi para istri, bagi para anak, dan juga pesan kita sebagai orang tua, khususnya papa terhadap anak-anaknya. Jadilah unbroken family, keluarga yang utuh. Nah bagaimana caranya kita mempertahankan keutuhan di dalam rumah tangga kita? Oke, Anda siap? Kita akan belajar ada 4 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, supaya Anda memiliki keluarga yang utuh. Anda menjadi pelindung keluarga, jangan sampai keluarga kita broken. Oke, yang pertama, rangkul, saudara-saudara. Supaya keluarga kita gak broken, gak pecah, gak terpisah, mulai hari ini ambil komitmen untuk Anda merangkul keluarga Anda. Baik merangkul itu secara mental maupun Anda beneran merangkul secara fisik. Saya gak tahu, ini mungkin khususnya bagi kita keluarga yang ada di Indonesia, keluarga Asia khususnya. Mungkin kalau kita memeluk atau merangkul anggota keluarga kita, rasanya gimana? Ada yang merasa, oh biasa, nyaman pastor. Atau merasa, kok rodok geli, kok risih-risih gitu ya, apa ya, mau ngerangkul gitu kok, gimana gitu ya, kok gak biasa. Karena kita bukan kebudayaan bule pastor, kita gak seperti orang Amerika sana. Mereka biasa ketemu, rangkulan, cipika-cipiki di depan umum dan sebagainya. Lah kita, mungkin kayaknya begitu rangkulan, alah kok gak ada tempat lain gitu ngerangkul gitu ya. Mungkin ya ngerangkul memang gak selalu harus di tempat yang umum. Tetapi apakah Anda juga membiasakan rangkulan itu Anda lakukan di tengah-tengah keluarga Anda? Halo para orang tua? Dimulai dari para orang tuanya dulu dong, ya. Orang tua merangkul anak. Mungkin Anda bisa merasa bahwa ya udah biasa lah kalau ngerangkul anak. Apalagi kalau anak mungkin masih kecil, masih bisa dirangkul. Tetapi konteksnya bukan saja Anda merangkul ketika anak-anak masih kecil. Ya anak masih kecil perlu dirangkul, perlu digendong, perlu dipeluk, dibawa kemana-mana. Tetapi ketika usia mereka udah makin gede, ketika mereka sudah semakin tinggi, ketika mereka mungkin sudah usianya bertambah, umurnya remaja, belasan tahun. Nah, apakah Anda sebagai orang tua, Anda masih bisa merangkul mereka? Jangankan ngerangkul anak sendiri, saya juga kadang-kadang nih ya,
ketemu cerita-cerita antara suami dan istri loh, sudah lama gak rangkulan, oke? Apakah ada yang seperti itu di dalam ruangan ini? Puji Tuhan, tidak ada yang mengaku. Kelihatannya aja waktu datang ke gereja barengan, ya keluar dari mobil yang sama, masuk datang ke gereja, ya berpasangan gitu kan. Tetapi nyentuh aja, nyenggol aja enggak, ya kan? Kok kayak musuhan gitu loh ya. Belum lagi, kan ini setelah kita selesai dari masa-masa pandemi, Pastor. Mungkin kelamaan pandemi, wes lah gak usah banyak alasan ya. Kalau memang hati ini loh, memang lagi ada gerem-geremnya antara suami dan istri, ya mungkin beberapa waktu yang lalu sempat berantem, sempat lagi gak cocokan gitu ya. Saya gak tahu mungkin di rumah Anda, ternyata pisah ranjang. Sekalipun datangnya ke gereja sama-sama, goncengan, naik mobil bersama gitu kan. Tetapi ternyata di rumah pisah ya. Untuk mau komunikasi hanya lewat handphone, WhatsApp malah. Ngapain? Nah saudara-saudara, ayo kita budayakan, rangkul keluarga Anda sendiri. Jangan biarkan mereka menjadi broken. Antara suami dan istri, mulailah dahulu. Seberapa sering Anda rangkulan? Ya contohlah, kalau Anda mungkin jalan santai, jalan di mall, jalan di mana kek gitu ya. Ya kecuali kalau jalan-jalan di pasar Anda rangkulan ya mungkin rada, kenapa ya orang ini gitu ya. Kan gak cocok gitu ya. Lihat dong konteks situasinya. Mungkin pas liburan bersama, ini lagi bulan-bulan, minggu-minggu libur sekolah. Ya, pas lagi jalan-jalan, masa jalan masing-masing. Apalagi zaman sekarang kita dipisahkan dengan gadget, dengan handphone gitu ya. Bisakah Anda sejenak ngerangkul keluarga Anda? Jangan ngerangkul pas di foto aja, pencitraan. Ya, masuk di Instagram, masuk di Facebook, kelihatannya rangkulan, tetapi aslinya udah ya. Habis di foto lepas gitu ya. Cobalah dirangkul. Apalagi yang datang suami istri pada pagi hari ini. Selesai dari ibadah ini, keluar dari pintu sana, bergandengan tangan dalam kasih. Gandenglah suamimu, gandenglah istrimu. Jangan gandeng istri orang, ya setuju? Ya, gandengan dong suami istri, rangkul dia. Bukan saja antara suami istri, orang tua dan anak yang perlu dirangkul. Termasuk juga orang tua kita, papa dan mama kita. Ya mungkin katakanlah mungkin rata-rata di sini kita semua usia sudah sama-sama dewasa ya. Apakah Anda pernah merangkul papa Anda, mama kandung Anda, atau mungkin papa mertua, mama mertua, pernah enggak dirangkul? Jangan ngomong, pernah, minimal waktu pas mereka lagi ulang tahun. Ya itu mas tahun sekali ngerangkulnya, setiap kali ketemu gitu loh. Ya, para orang tua di sini yang mungkin sudah jadi opa, oma, kakek, nenek, seneng loh rasanya dirangkul sama anak sendiri. Kalau dirangkul sama cucu mah ya biasa namanya cucu ya, masih suka bergelayutan dengan opa omanya, suka main gitu ya oke lah. Tetapi anak kandung sendiri, sekali lagi karena kita adalah budaya Asia yang mungkin kadang-kadang tidak dibiasakan untuk melakukan hal itu. Ya, mungkin dari generasi saya atau kita seangkatan gak sih? Ya, rada-rada ya. Jujur terus terang, dari zaman saya usia-usia sudah SMP, ya SMP ke atas sampai kuliah, bahkan sampai menikah, papa saya dan mama saya gak pernah ngerangkul saya. Aduh, ngomong begini kurang kasih sayang kayak jangan-jangan pastornya. Ya, dan memang itu ada sesuatu yang hilang di dalam hati. Ada sesuatu yang kayaknya orang tuaku ini perhatian apa enggak sih? Ya sekalipun saya cowok, saya kemudian ya menghabiskan waktu untuk studi. Apalagi studi saya dari semenjak saya SMA, saya sudah pindah keluar pulau. Karena keluarga saya tinggalnya di Pulau Madura. Oke, di kota Pamekasan. Kemudian saya sekolah di kota Surabaya, di Sinlui 1. Dari usia SMA sampai kuliah saya di Surabaya. Ya setahun 2-3 kali baru pulang kembali ke kampung, barulah ketemu sama keluarga. Apakah rangkulan waktu ketemu? Enggak, begitu pulang ke rumah. Pa, ma, aku pulang. Oh ya, udah tuh kamarmu, udah. Enggak dirangkul, minimal begitu saya lagi liburan, libur sekolah, libur kuliah, pulang kampung di rumah, pengen dong dirangkul. Ternyata ya udah tuh kamarmu, tuh bersihin sendiri. Hah, gitu aja gitu. Kok rasanya apa ya? Ada yang kosong begitu ya. Kok gak ada penerimaan yang gimana? Ya udah begitu selama masa liburan meluangkan waktu main keluar sama teman-teman yang ada di kota itu. Ya, bagaimana penerimaan Anda
dengan rangkulan ini terhadap sesama anggota keluarga. Ayo belajar ya, saling meluangkan dengan memberikan pelukan, rangkulan bagi anggota keluargamu. Ya, setiap hari, khususnya kalau saya bersama dengan istri, minimal kami meluangkan waktu rangkulan dululah. Ya, karena saya selalu ngomong gini sama istri, ya ini sedikit trik saya ngomong ya, mumpung gak ada istri saya ngomongin ya. Sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, saya ngomong sama dia, I need your hug, ya, aku perlu rangkulanmu. Kadang-kadang dia kan, udahlah masih mau ngerjain ini, mau ngurus anak, masih mau tak lagi siap-siap mau kerja, masih macak lah, masih apa gitu segala macam. Apa sih susahnya? Rangkullah suamimu yang butuh tatih tayang ini gitu kan. Oke. Maksudnya apa ya? Karena ternyata ada studi yang mengungkapkan bahwa dengan merangkul pasangan itu bisa meningkatkan imunitas tubuh, ya kan? Apa sih susahnya cuma 1 menit, 2 menit, rangkulan sebentar, udah, ya kan? Itu menjadi kebiasaan dan itu kita bisa saling dari heart to heart, hati ke hati itu ada seperti setruman listrik. Ya kita ngomong ini bukan masalah kayak sesuatu yang sensual aja begitu, bukan. Tetapi itu meningkatkan komunikasi juga, imunitas tubuh meningkat, komunikasi juga meningkat, kepercayaan satu sama lain juga meningkat. Awalnya membangun kebiasaan seperti ini, istri saya juga rada-rada risih-risih juga, ngapain sih gitu kan, dikit-dikit minta dirangkul, ya. Tetapi lama-kelamaan jadi kebiasaan, udahlah sebentar aja rangkulan, gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga lakukan ini di depan anak. Anak-anak kita pun juga awalnya, dari mereka usia masih kecil, bocil-bocil dari TK, SD, ngeliatin kita itu, papi mamiku ngapain ya. Suaranya kayak Shinchan, maaf ya. Kenapa nih papi mami di rumah aja rangkulan gitu. Tetapi itu membangun budaya, sehingga anak kita di dalam rumah mereka ngelihat orang tuanya, oh kayak gini ya, mesra ya, senang ya ngeliatin papi mami bisa ngerangkulan. Karena juga harta, warisan yang bisa kita bagikan kepada anak kita atau hadiah terindah bagi anak kita itu adalah ketika papa dan mamanya akur. Mereka pun aman, damai, tenang di rumah. Setiap hari yang paling banyak saya dengarkan di rumah itu adalah suara ketawanya anak-anak. Wah itu sudah harta yang tiada ternilai. Tidak tergantikan dengan apapun. Dibandingkan kalau di rumah dengar suara anak teriak, nangis, stres dan sebagainya, sedih. Kan hati juga ikut sedih kan. Tetapi setiap hari, hampir setiap jam saya selalu dengar tiba-tiba anak saya ngakak. Ya. Kami berdua suami istri kamarnya di lantai 2, anak-anak di lantai 1. Kadang-kadang kita rada sambil santai-santai nonton TV tiba-tiba ngakak di bawah, ketawa-tawa. Wah, kayak Cece dan Meme, anak saya 2 kan, cewek-cewek, mereka entah bercanda, main apa segala macam, ketawa-ketawa. Saya ngomong sama istri, wah anak kita nih kenapa ya, dikit-dikit ketawa. Udahlah ya, yang penting mereka waras. Oh iya benar. Ya ketawa-ketawa gitu karena seneng, karena happy gitu ya, karena kita membangun atmosfer, suasana keluarga bahagia. Ya. Termasuk ketika anak kita lagi kesulitan, mereka dalam masalah, termasuk dapat nilai ujian. Baru kemarin ada salah satu nilai ujian anak saya yang drop, jatuh, jelek. Ya. Teman-teman anak saya aja sampai merasa gak terima, marah, protes. Malah anak saya disalahin sama temennya, kamu gimana sih? Kamu gak belajar ya? Nilaimu kok sampai jelek begini ya? Ayo protes sama gurunya. Loh, saya bingung, ini temennya kok bisa sampai ngomong begini kan? Anak saya sampai nangis, datang ke rumah, nilai ujianku jelek. Ya. Yang dilakukan oleh orang tua biasanya apa? Marah. Langsung foto, posting, diviralkan di Instagram, anakku dapat nilai jelek ya. Jangan lakukan itu. Yang kami lakukan hanyalah merangkul dia. Udah gak apa-apa, nilaimu yang lain kan bagus. Dalam hati, ya Tuhan kok jelek nilainya. Ya. Sampai anak kita pun juga ngomong, aneh ya papi dan mami ini ya. Kalau teman-teman Caca, anak saya panggilannya Caca, dapat nilai jelek, papa mamanya marah semua. Papi dan mami ini kok gak pernah marah, malah dirangkul. Ya iya dong, yang lain sudah pada marahin kamu, ya kan, temenmu sudah marahin kamu, mungkin gurumu kecewa sama kamu, tetapi kita orang tua, kita rangkul kamu, kita terima kamu apa ya dah, habis ini kita makan apa yuk, kita hibur kamu. Bingung anak saya. Tetapi itu memulihkan dia lewat rangkulan. Oke, baca ayat firman Tuhan. Ya, tadi ayat yang 18 dari Kolose pasal 3 ya, supaya gak lupa nih ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu
dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Para suami supaya mengikis kekasaran kita terhadap istri. Berikanlah mereka rangkulan. Supaya semua tabiat kita yang mungkin kurang baik, perlakuan kasar, perlakuan gak enak itu sirna. Berilah rangkulan kepada anggota keluargamu. Mau ya belajar praktek itu ya? Yang pertama ingat, rangkul mereka ya. Oke, yang kedua, obrolan saudara-saudara ya. Seberapa banyak Anda membangun komunikasi dengan ngobrol? Ingat tadi salah satu penyebab perceraian tertinggi adalah karena perselisihan, pertengkaran. Karena jarangnya komunikasi. Karena itu mari kita sering-sering ngobrol dengan anggota rumah tangga kita. Suami, istri khususnya. Apakah Anda banyak ngobrol atau ternyata Anda sering ngobrol tetapi sama orang lain. Sering ngobrol lah ini konteksnya dalam urusan keluarga Anda sendiri. Mungkin dengan teman kerja kita, dengan klien kita, dengan customer kita, dengan siapapun teman-teman sepelayanan, dengan hamba Tuhan mungkin, dengan teman goes mungkin, Anda banyak ngobrol. Dengan teman ngopi Anda ngobrol. Tetapi begitu suami dan istri ketemu, nah ini dia berat kayaknya. Mau ngobrol apa coba? Ya kan? Saya dan istri juga membangun kebiasaan ngobrol ini ya di tengah-tengah kesibukan pelayanan kami. Ya, kami pertama kali melakukan ini adalah sebuah breakthrough. Waktu itu pas anak kami masih usia sekitar 2 tahun, 3 tahunan gitu ya. Ini berarti cerita sudah sekitar 12-13 tahun yang lalu. Ya. Anyway, saya menikah bersama dengan istri ini baru kita rayakan wedding anniversary bulan lalu. 17 tahun pernikahan. Wih, ya kan? Masih tetap awet muda, seger kayak gini dan tetap ganteng. Kenapa? Pernikahan bahagia. Oke. Banyak ngobrol sama istri. Nah, tetapi membangun kayak begini gak otomatis. Oke, saya menikah 17 tahun yang lalu, tetapi saya mengalami breakthrough sekitar 13-12 tahun yang lalu, karena kami kan padat nih, sibuk pelayanan. Saya hamba Tuhan, istri saya juga full timer di gereja. Waktu itu kami melayani di luar kota, di kota Medan. Sampai suatu ketika kami merasa kok ada gesekan demi gesekan yang konflik, suka marah satu dengan yang lain. Siapa bilang? Hamba Tuhan itu pasti keluarganya ideal ya. Kemudian di rumah sayap kita tumbuh kayak malaikat gitu. Enggak, kita bisa berantem, kita bisa marah-marahan. Kita omongan tuh bisa tajam, bisa kasar, bisa tidak mengenakkan hati. Akhirnya kami berdoa bersama dan kami memutuskan untuk kayaknya kita kurang komunikasi. Kayaknya kita kurang ngobrol. Dan karena kita membesarkan anak yang masih kecil ya, maklumlah anak masih usia kecil, balita. Fokus kita, konsentrasi kita besarin anak. Sampai waktu untuk ngurus diri sendiri aja hampir gak ada. Karena kami tidak ada asisten rumah tangga. Kami tidak pakai babysitter. Besarin anak sendiri, dua-duanya sama-sama pelayanan. Sama-sama setiap hari ngantor, pergi ke gereja. Hari Minggu full day ada di rumah Tuhan. Terhadap jemaat, kita banyak ngobrol, kita banyak doakan. Begitu ketemu di rumah, ketemu pasangan, capek. Mau doain pasangan, lelah, ya mendoakan jemaat ketika ada jemaat yang curhat, konseling, sakit, kita doakan. Wah, bisa 10 menit saya doakan. Begitu istri minta doakan, kok aku capek, aku ngalamin ini apa segala macam. Ya, tak doainnya dalam nama Yesus. Ngantuk soalnya sudah sampai rumah, ya kan? Mungkin istri saya bisa merasa bahwa ini kalau doain orang lain bisa lama, bisa detail, bisa jelas. Doain pasangan sendiri, kayak gak niat. Ya kan? Akhirnya kami memutuskan, oke deh coba kita ambil waktu, kita titipkan anak kita kepada teman gitu ya. Bukan dititipkan di panti asuhan jompo dan sebagainya, gak bakal diterima. Oke. Jadi kita titipkan anak sama teman, kita coba deh, kita dating. Sudah lama gak pacaran soalnya kan. Sudah menikah ternyata perlu pacaran, perlu ngobrol. Saya dan istri, kita cobalah pergi ke sebuah kafe, lalu agenda kita adalah ngobrol. Saya pikir itu gampang saudara, ya. Saya pikir gampang, oke kita pesan makanan, lalu kita tatap-tatapan. Habis gitu blank, di kepala saya blank. Mau ngomong apa? Halo, para suami, para istri, ada yang pernah ngalamin gak? Termasuk istri saya juga blank. Iya ya, kita kan di sini mau ngobrol ya. Mau ngomong apa? Gak tahu, mulai dari mana, saking kakunya. Padahal kita tinggal satu rumah loh. Kita tinggal satu kamar, satu ranjang berdua. Tetapi kita begitu dikasih waktu untuk ngomong bersama, bingung mau ngomong apa.
Halo? Kalau mungkin Anda belakangan ini khususnya suami istri, ada ketegangan dalam rumah tangga Anda. Ada komunikasi, konflik yang belum terselesaikan. Mungkin Anda perlu ambil waktu private aja, tanpa anak, tanpa orang lain, berdua saja. Tatap-tatapan, pandang-pandangan, dipikirnya tatapan ini kayak pandangan jatuh cinta gitu. Enggak, kita sedang menyimpan bara api yang panas di dalam. Kayak banyak unek-unek yang dikeluarkan. Setelah diem sekian menit, akhirnya pecahlah suasana dengan air mata. Karena istri saya mulai curhat, kamu gak perhatian sama aku. Diar, langsung gitu. Oke, kamu terlalu sibuk pelayanan. Ya, keluar semua, akhirnya obrolan itu keluar. Saya hanya, oke, keluarin semua. Ya, saya tidak ngomong, ini demi kamu, ini demi pekerjaan Tuhan, ini demi gereja kita supaya bertumbuh. Gak usah pakai alasan, diem aja. Ya, supaya breakthrough terjadi. Nah, semenjak hari itu saudara-saudara, semenjak 12-13 tahun yang lalu kita lakukan itu, kita rutinkan ya, memang nggak sampai tiap hari kita bisa lakukan ngobrol bersama gitu ya. Tetapi kita agendakan berapa bulan, sampai akhirnya lancar kita di rumah bisa ngomong dari hati ke hati. Dan ini yang juga perlu dilakukan oleh suami dan istri, khususnya sebelum tidur lah, namanya pillow talk. Pillow itu bantal, talk itu ngobrol. Jadi ngobrol lah sewaktu ada di bantal, waktu sambil baring-baring ngobrol. Ya, ingat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-7 dikatakan demikian ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Mesti ngobrol. Apa sih yang diobrolin? Ya, kita ngobrolin apapun. Kita ngobrolin pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ngobrolin kebaikan Tuhan. Kita ngobrolin berkat Tuhan yang terjadi. Mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring. Nah, inilah namanya pillow talk, dan apabila engkau bangun. Minimal suami istri mulai dulu ngobrol, ada breakthrough komunikasi dulu. Kalau sekarang ya setelah belasan tahun kita melewati pernikahan ini, mau ngobrol kapanpun dan di mana saja, kami terbuka, kami belak-belakan, tidak ada yang disembunyikan lagi. Termasuk kami juga membangun komunikasi hubungan ngobrol sama anak-anak. Kita ngobrol sama mereka setiap pagi kalau waktunya mereka sekolah, ya saya selalu ngobrol sama anak-anak. Ya mungkin ada para ayah atau para mama, kalau tiap pagi mungkin nganterin anaknya sekolah, jangan diem-dieman gitu ya. Karena jarak antara rumah kami menuju ke sekolah, itu jarak tempuhnya sekitar 45 menit, bayangin ya lumayan. Ya. Oke. Jadi selama di mobil, ya begitu dari rumah, yuk kita buka dalam doa. Ya. Atau mungkin kita ngobrol dulu, doanya menjelang hampir sampai sekolah. Saya berdoa bagi mereka. Kalau begitu dapat lampu merah, nah sini, waktunya kepala kalian serahkan padaku. Ya bukan berarti dilepas nih kepalanya, bukan ya. Mereka menyodorkan kepala mereka, saya tiap hari tumpang tangan, lepaskan berkat buat mereka. Saya doakan mereka. Saya ngobrol di perjalanan, ngobrolin apapun. Ya tentang kamu harus sekolahnya baik-baik ya, karena ini penting untuk masa depanmu. Saya ngomongin gitu sama mereka. Ya, suatu saat nanti kalian mungkin tidak akan tinggal sama papa dan mama, kalian harus mandiri dari kecil. Dan setiap pagi mereka diantar sekolah, mereka dengarkan ceramah saya dan ceramah mamanya. Ya kan? Ya, kita tapi gak yang sampai seberat itulah. Waduh, berat dong Pak kalau mereka tiap hari dikhotbahin, diceramain gitu 45 menit sampai sekolah stres mereka. Enggak ya. Kadang-kadang kita campur sambil bercanda, sambil mereka juga gantian, mereka yang ngomong, mereka yang tanya. Mereka kadang bisa nanya sama kita, kenapa begini, kenapa begitu, supaya mereka itu punya punya sandaran kepada siapa mereka mesti bertanya ya, dan mereka percaya pada orang tuanya. Termasuk masalah jodoh, kita tanya sama mereka, sudah ada yang naksir kamu enggak? Ya kita tanyain. Emangnya anaknya Pastor Robert ini umur berapa sih, kelas berapa? Anak saya yang pertama ini sudah mau naik kelas 2 SMA, anak yang kedua mau naik kelas 2 SMP, ya. Jadi mereka tuh ya namanya juga sudah gadis-gadis gitu saudara. Kadang ada yang deketin mereka PDKT cowok gitu ya. Lalu mereka ngomong, aku gak suka waktu dideketin itu. Malah saya godain ya. Gak apa-apa kalau kamu pacaran. Oh dasar papi ini, masa pendeta ngajarnya gitu. Oh iya maaf. Anaknya pendeta aja sadar kalau waktunya belum pacaran, gak pacaran mereka. Gitu ya.
Nah, apa sih yang kadang-kadang bisa menghalangi kita ngobrol, Bapak Ibu Saudara? Ya, bisa jadi handphone kita, gadget, smartphone kita ini. Bukankah ini sudah menjadi fenomena belakangan ini kalau ya perhatikanlah mau di mana-mana aja, mau di mana itu rumah makan, ya, mau di rumah sendiri maupun dimanapun di area makan dan sebagainya, pemandangan yang selalu kita lihat adalah satu keluarga, mau suami, istri, anak-anaknya, semuanya pegang handphone. Ini sudah kebiasaan yang sudah berbeda era ya dibandingkan 10, 15, 20-an, 30 tahun yang lalu. Dulu kan gak begini. Ketika satu keluarga ngumpul bersama di meja makan, mereka akan ngobrol, saling bertatap muka satu dengan yang lain. Sekarang yang ditatap handphonenya sendiri-sendiri, medsosnya masing-masing, kemudian ketawa-ketawa sendiri dengan handphonenya, gak ketawa dengan sebelah kiri kanannya, kan sudah aneh kan? Ayo kita bangun kembali kebiasaan itu. Dan saya ngajarin kepada keluarga kami, oke kalau kita pas di meja makan, mau itu di rumah maupun di luar rumah, ya kita taruh dulu handphone kita. Kecuali ada urgent darurat, ya itu diangkat. Tetapi rata-rata biasanya gak ada, ya kan? Kita biasakan untuk kita menikmati makanan dan kita saling komunikasi, bercanda satu dengan yang lain. Ya, budayakan obrolan itu. Oke, yang ketiga, berdoa. Oke, harus ini saudara-saudara, buat komitmen untuk Anda satu keluarga supaya utuh, berdoalah. Bangun mesbah doa, mesbah keluarga di dalam rumah tanggamu. Ya, dari masa pandemi yang 3 tahunan yang lalu, ya anak-anak dari usia masih kecil ya, SD, yang kecil SD, yang gede SMP, kan kita rada bengong nih, setiap hari gak bisa keluar kemana-mana, harus WFH, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, sekolah juga dari rumah, di rumah terus gitu kan. Nah, waktu itu anak kita masih belum terbiasa untuk doa bersama. Tetapi kita bikin taktik begini, oke, kita mulai hari ini dan seterusnya, kan banyak di rumah nih, kita belajar berdoa yuk, kita doa keluarga. Kadang-kadang yang selalu berdoa yang mimpin itu antara saya atau istri saya. Nah anak-anak kapan mereka yang mimpin doa? Kadang-kadang mereka merasa gak bisa, mereka bingung mau ngomong apa. Tapi sekarang anak saya, khususnya anak yang kedua yang lebih kecil, malah lebih jago dia berdoa. Ya, kita mulai beginilah sederhana. Coba kita sambil main sambung kata. Tahu sambung kata? Ya, saya ngomong satu kata, dilanjutkan, sebelah saya ngomong satu kata, kemudian berikutnya lagi, satu kata lagi, tapi sambung kata membentuk kalimat doa. Dah, apapun itu. Mungkin ada yang mendengar kayak gini, aneh ya, doa bisa disambung-sambungin gitu. Ini konteksnya untuk anak-anak, ngajarin anak berdoa. Oke, kita mulai, yuk anak-anak. Saya ambil satu kata, Tuhan, yuk lanjut. Anak saya ngomong, Yesus, ya dah, berikutnya. Kami, ya istri saya ngomong, berdoa pada saat ini, ya aja dia ngomongin, Tuhan berkatilah keluarga kami, lagi gitu. Terima kasih buat segala penyertaanmu. Haleluya, lagi. Ya apapun kita doa, ya kita pakai sambung-sambung kata kayak gitu. Sampai lama-lama kebiasaan, berbulan-bulan kita lakukan. Oke kalau gitu setelah sambung kata berhasil, sekarang sambung kalimat. Ya kan? Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan penuh syukur di hadapan-Mu. Kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, Bapa betapa baiknya Engkau bagi keluarga kami. Kalimat yang ketiga, haleluya, hari ini kami merasakan segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lalu kalimat keempat, ya apapun semua kalimat kita sambung-sambungin. Sampai akhirnya masing-masing bisa punya kalimat doanya sendiri. Kita biasakan. Pokoknya sebelum kita tidur selalu ada alarm dari anak-anak yang ngomong, ayo doa, selalu gitu. Ya. Daripada kita nyuruh anak-anak, ayo doa. Tiba-tiba mereka udah tidur, mereka main game sampai tengah malam. Ngapain? Bangun waktu berkualitas dengan keluarga, juga dengan Tuhan melalui doa. Bangun mesbah keluarga dengan kita berdoa. Oke, yang terakhir, temani. Kita perlu waktu untuk menemani. Suami temani istri. Ya misalkanlah pas lagi istri belanja ke pasar atau belanjalah dimanapun Anda belanja, saudara-saudara. Biasanya kalau pas lagi istri belanja, suami-suami pada kemana? Ngopi? Ngeluyur sendiri dan sebagainya, oke? Ayo biasakan, kalau saya sih saudara-saudara,
saya memutuskan untuk nemeni istri belanja. Ya, belanja ke pasar. Ih, Pak Pendeta juga turun terjun datang ke pasar. Iya Bapak Ibu Saudara, saya bawain keranjang buat istri saya belanja di pasar gitu kan. Ya mungkin wilayah pasarnya beda ya, gak ketemu sama Anda. Ya. Dan ada untungnya loh kalau para istri ditemanin suami belanja, ya kan. Kalau saya lagi kepengen makan apa, wah ini nih enak nih kelihatannya, ayo beli ini. Ya udah, ya karena lumayan istri saya kan bisa masak sendiri saudara ya. Dan zaman sekarang juga pasarnya juga sudah kekinian. Ya, istri saya tinggal oke, bawa sayur ini, buah ini apa segala macam, yang bayarin. Ya saya yang bayar. Oke. Termasuk juga di pusat perbelanjaan. Istri lebih seneng kalau yang dorongin kereta belanjaannya itu ya suaminya saudara-saudara. Ya dorongin. Ya, belanja bersama-sama, luangkan waktu, temani pasanganmu. Temani juga anak-anakmu. Beberapa waktu yang lalu saya baru melayani sebuah ibadah kedukaan. Ya, seorang ayah meninggal, lalu ada sebuah kesaksian dari salah satu anaknya. Anaknya berkata demikian ketika dia bersaksi, hubungan saya dengan papa sebetulnya tidak terlalu dekat. Dan ketika papanya sudah menghembuskan nafas terakhir, saya masih merasakan ada bekas-bekas kepahitan di dalam hati saya. Saya mikir, waduh ini kasih speech di waktu ibadah kedukaan kayak begini, waktu almarhum papanya sudah sebentar lagi akan dikremasi. Saya pikir kok rasanya gimana gitu, tapi saya kepingin dengar dulu ceritanya. Memang hubungan kami akhirnya beberapa tahun belakangan dipulihkan. Nah ini kata-kata ini yang saya tunggu. Tetapi kenapa kok saya pernah mengalami kepahitan dengan papa? Karena papa tidak pernah hadir di dalam hidup saya. Wih, sampai segitunya ya. Waktu saya rapotan, papa nggak pernah datang ngambil rapot saya. Ya, jadi pelajaran untuk papa-papa ya. Waktu saya ada acara pentas sesuatu waktu SD, waktu SMP, papa juga nggak datang. Waktu ada pertandingan bola, papa nggak pernah nonton kami main bola. Waduh, sampai segitunya ya kan. Waktu ada acara khusus yang sangat penting bagi saya, waktu ulang tahun saya, papa juga tidak datang. Waktu wisuda ini, papa gak datang. Kayak yang menangis itu saya, waktu dengerin kayak begitu. Ya kan? Karena kehadiran seorang ayah begitu penting bagi anaknya. Temani anakmu. Perlu ditemani dari masa pertumbuhan mereka. Jangan sekali-sekali kita mengabaikan, aduh aku ada urusan kerjaan penting. Waduh ini aku mau ketemu klien, aku lebih penting menggolkan proyek ini nilainya ratusan juta dibandingkan aku menghadiri wisuda anakku. Aduh come on, mari kita lebih pentingkan, utamakan keluarga kita sendiri, temani mereka. Temani juga orang tua kita di masa tua mereka. Ya puji Tuhan, kalau saya bersama dengan istri akhirnya kami kembali pulang pelayanan di kota Surabaya. Ya tinggal satu kota dengan, kalau saya dengan mertua saya, berarti ini orang tua dari istri saya. Seminggu sekali kami ajak orang tua kami, mama mertua saya makan bersama. Luangkan waktu untuk menemani ke dokter, nemeni makan, nemeni kontrol ke lab dan sebagainya. Ya, itu yang kami lakukan. Kadang kami nemeni untuk kunjungan kami ke rumahnya, kita doa bersama, makan bersama, hal-hal seperti itu yang akan membuat keluarga kita menjadi utuh. Oke, jadi Anda ingat ya, 4 hal ini saya rangkumkan, saya singkat supaya Anda ingat. Ingatlah nama saya. Ya, oke. Yang pertama tadi R itu apa? Ya, rangkul mereka. Kedua, ajak ngobrol ya. 3, berdoa. Yang terakhir, temani Robert, saudara-saudara ya. Oke, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan dan biarlah ayo kita semua belajar menjadi keluarga yang bisa saling memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita. Perlakukan sesama anggota keluarga Anda sesuai dengan firman Tuhan. Utamakan hubungan, bangun hubungan dengan mereka agar keutuhan keluarga terjaga tanpa teralihkan dengan hal yang lain.